Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Saya Campur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan koordinator lapangan. Channel baru tapi belum ada videonya. Diisi wawasan pengalaman berbagi pada enggak ngaruh, bukan naturalisme. Bersama Bapak Salikun, asli dari Jerman. Dari mana, Pak? Jerman, Jepara, Dari Kebumen. Yang memiliki ilmu sejarah yang sangat membuat saya menggeleng-gelengkan kepala. Tentang Siti Jenar, tentang perkembangan zaman dulu, beliau sangat ahli. Datang ke Cikarang tahun berapa, Pak? Tahun 90. 90. yang keras kan dia. Enggak sih. Seenaknya Pak Salikun ini kan namanya podcast ala kadarnya. Tidak perlu keras, tapi yang penting ada ilmunya lah. Kulit bawahnya. Tahun 90. Iya. Buset, 90. Tahun Jadi 90. baru umur setahun. 90. 88 umur 2 tahun, Pak Salikun. Jadi baru umur 2 tahun. Bisa. Pengalaman kerjanya udah berapa kali pindah kerjaan? Iya, 5 kali. Security semua. Betul. Dari tahun 90 pengalaman kerja 4 kali, bekerja menjadi security keamanan. Iya. Paling lama di daerah mana, Pak? Di kawasan Hyundai. Kawasan Hyundai. Itu penontonnya. Saya ambil di tangan boleh. Karena dia ini muncul. Keluarga di mana, Pak? Keluarga atau di Kampung ya? Di kampung. Di kampung semua, seorang diri. Kalau anaknya nonton atau punya nonton, nitip doa lah, doain semoga Pak Salikun tetap semangat. Tetap sehat. Anak umur berapa, Pak? Umur 18 tahun. Keinginan anak mau jadi apa? Keinginan bapak aja, bukan keinginan anak. Kalau ditanyain kan terserah anak. Keinginannya bapak aja. Siapa tahu dari obrolan kosong ini terkabul lah. Masalah kan ntar yang nonton kan banyak, Pak. Bukan saya doang. Iya, jangan. Orang ini nggak ada gimmick, ini mah standar. Banyak ntar yang nonton. Sampai ratusan juta. Anak saya yang ini yang penting jadi orang yang baik, mau Orang baik kerja aja ya. apa aja, Amin. mau apa silakan aja ya, silakan aja. Jadi konten koordinator lapangan ini menanyakan sesuatu yang tidak penting kepada orang yang begitu udah lama berpetualang di daerah perantau, yang suka tetap dukung channel ini supaya saya tetap berkelana mencari orang-orang penting di Indonesia yang sebenarnya memiliki bakat. Pernah putus asa nggak, Pak, di perantauan? Kan udah yang umur seumur Pak Salikun itu biasanya udah pengennya bercocok tanam, ngopi sambil melihat pemandangan sawah di kampung. Enggak, saya seneng aja udah menjadi security kan. Tapi ngobrol saya sangat cocok banget ya. Keinginan masa tua Pak Salikun gimana? Nggak mungkin dong security terus. Ya nanti kalau udah tua, PT udah nggak mau pakai ya kita. Ini saya lagi podcast sama Pak Salikun. Dimasukin ke channel Yusuf. Bagus itu. Dia banyak pengalamannya. Security. Sampai gimana tadi, Pak? Keinginan masa tua
Oh, masa tua selagi di PT masih dipakai, masih mau kita tetap di PT. Kalau nggak dipakai ya kita mungkin ya pulang kampung, satu-satunya jalan ya. Karena di kampung masih ada rumah, masih ada tanah. Ya kita dibilang orang yang cukup ya, walaupun cukup menderita. Yang penting ada duit ya. Seru ya Bu, harus kita Seru ini harus digali-gali terus ini. pesan untuk anak muda nih, katanya mah isu-isu nih di rantau nyari kerja susah. Ya. Ada nggak pesen nih supaya tidak putus asa Pak Salikun? Pak Salikun dari tahun 90 menjadi security 4 kali, dibilang frustasi ataupun memiliki putus asa, katanya tidak. Bersyukur ya Pak? Iya. Syukur. Ya, yang penting pesan saya jadi anak muda ya semangat aja, jangan bosan-bosan cari kerja, berdoa, jangan putus asa, suatu saat nanti pasti akan dapat kerja. Amin. Kira suatu saat mendapat jodoh lagi. Apa pertanyaan yang krusial nih? Indonesia. Menanggapi COVID-19 ini Pak, gimana Pak Salikun cara menghadapinya? Ya COVID-19 itu katanya dibilang ada, yang nggak ada, dibilang nggak ada ya ada. Nah, yang penting jaga kondisi pikiran tenang ya. Umumnya pakai masker ya pakai. Pokoknya dijagalah kesehatan terutama ya fisik pikiran. Agak tenang karena ini kan kalau terlalu nggak percaya ya takutnya jadi masalah gitu. Jadinya ya rileks aja. Berarti sekarang umur udah banyak ya Pak? Oh, umur sekarang udah 52. 52. Ya. Berarti nggak ada keinginan gitu apa di waktu tua gitu pengen di kampung? Ya, saya lebih nyaman di kampung lah. Di kampung kan satu rumah ada, keduanya tanah, sawah, kebun ada, jadi lebih nyantai ya. Kalau di sini nggak kerja, di kota nggak kerja kan nggak makan. Jadi kalau di kampung kan pasti bisa makan sambil nyantai ya. Jadi sini kalau nggak kerja di kota ya susah. Punya target nggak Pak di dalam itu Pak? Gimana? Punya target nggak dalam itu? Ya kita orangnya biasa-biasa aja sih. Yang penting kita pikiran tenang, target apa-apa juga enggak. Jadi orangnya rileks aja, nikmati apa yang ada. Sambil ngerokok apa biar tenang? Ya rokoknya habis begini. Itu ada paket. Coba ya. Ini bisa masuk beneran kali ya. Jangan dicari yang menarik, ntar kan dia di sini kita kan ngobrol kosong. Supaya ada pesan normatifnya lah. Terkadang kan Pak Salikun kan suka bercerita ataupun berbagi masalah atau pengalaman-pengalaman masa lalu supaya orang lain juga mendengarkan ilmu yang Pak Salikun punya kan gitu intinya mah berbagi. Ya pengalaman ya banyak, yang manis yang pahit ada. Iya. Makanya simbolisnya kita kan Nah, gitu. Saya lagi dengerin, lagi nggak Iya. sempat apa kan bisa kita tonton di sini. kita simbolnya kan biasanya ngopi ya. Ngopi kan ada manis ada pahit, hidup ada manis ada pahit ya, semua kan mengalami itu, simbolnya kan seperti itu. Tinggal nunggu waktu aja, semua pasti akan merasakan. Itu obrolan harusnya banyak perlu tambahin lah pesan apa yang krusial gitu ya. Bumen ada tempat yang paling Pak Salikun suka nggak? Ya di Kebumen dibilangnya ya daerah yang aman, nyantai sampai sekarang, budaya, tradisi, adat semua berjalan baik-baik aja, dan alhamdulillah sampai sekarang di Kebumen ya antara aman lah, termasuk bencana apapun ya Kebumen dibilang ibaratnya nggak ada, baik-baik aja ya. Nah semua berjalan dengan baik. Sekolah lulus sampai SMA nggak? Nah, SMP lah, SMP. Iya, SMP. Karena dulu ya orang tua kurang mampu, satu, keduanya ya intinya itu aja.
Dulu duit kan susah nggak kayak sekarang. Anak sekarang kan datang minta duit, datang duit kayak duit tinggal gunting aja gitu. Ya semua orang yang penting pesan saya merantau yang benar, ibarat jalan yang lurus, semangat ya. Jangan bosan-bosan cari kerja, apalagi saya masih muda, cari terus kerja, cari kerja, berdoa pasti akan dapat, percaya Pak. Yang penting ada niat, ada berusaha, ada doa, pasti akan mendapatkan. Yang penting jangan putus asa. Ngobrol kayak Itu gini aja. menurut Pak Salikin itu penting nggak? Ya, penting aja namanya kita berbagi pengalaman untuk orang lain, barangkali ada manfaatnya ya untuk orang lain, ya nggak apa-apa. Ilmu apa yang Pak Salikin punya yang bisa dibagikan kepada masyarakat ataupun orang yang menonton? Ya, saya ya orang biasa-biasa aja ya, jadinya ya sementara aku ngomong sampai di sini dulu, nanti kita baru bisa menjelaskan yang lain karena sekarang saya masih tertutup ya. Nanti kita berbagi lagi pengalaman-pengalaman yang lain yang kita mampu, tapi berhubung ya ini kan hanya untuk mengenal aja. Nah, benar. Itu aja. Tentang ini sih itu apa ya? Ya zaman ya dibilang pinter ya, tapi pada kebablasan. Ya Pak Salikin ini suka banget bercerita ataupun ingin berbagi. Selama Pak Salikin masih bisa berbagi. Yang kepada ini ngobrol kosong ya. Ya salam kenal aja, nanti suatu saat nanti kita bisa melangkah, bisa penjelasan. SMP di mana itu Pak? SMP itu di daerah Karanggayam ya, Kecamatan Karanggayam. Kan banyak wisata aja Pak. Nah, wisatanya kalau di kampung kan rata-rata ya gunung ya. Kalau seumuran Pak Salikin itu masih pernah berpikir nggak ingin pergi-pergi jalan-jalan gitu? Nah ya kalau jalan-jalan ya ada aja, cuma nggak begitu terpikirkan ya. Bahkan ya udah nggak heran, intinya itu aja. Maksudnya apa sayang, apa emang nunggu anak yang ngajak jalan-jalan kan gitu kan? Ya tidak, kalau sekarang namanya udah tua, jadi kalau untuk jalan-jalan nggak begitu terpikirkan. Jadi kita udah nggak heran, semua dulu kan udah pernah ngalami, jadi kita udah nggak heran. Intinya sekarang tinggal Kalau anak Pak Salikin punya rezeki terus ngajak jalan-jalan Pak Salikin mau? ya itu udah ya mau aja. Siapa tahu kan anaknya Iya. nonton terus punya rezeki, Mau takutnya aja. kan nggak tahu karena saling jauh ya. Ya mau aja. Kebayang nggak Pak Salikin jadi presiden? Ya nggak kebayang sih, nggak berpikir karena gue dengan pendidikannya satu nggak nyampe ya. Yang kedua ya memang mikirnya nggak terlalu jauh lah. Ya ini kan Kayak- pertanyaan ini kan normatif seperti yang Pak Salikin bilang, kalau di masa dulu itu nggak sekolah aja tapi memiliki karisma. Iya, nah, makanya saya nggak berpikir ke sana. Yang penting saya ya intinya ya saya nggak ada apa-apa lah. Ya nikmati aja yang ada. Saya karena udah jadi security udah dibilang 30 tahunan ya, artinya ya saya udah cocok di situ aja, mau nggak mau ya tetap nyaman-nyaman aja sih. Jadi, relax sih. Ada yang dikit nggak Pak teman SMP siapa Pak? 5 orang lah. Kenapa? Teman sekolah SMP masa nggak punya sih? Nggak inget kayaknya, lupa. Ya ada aja sih. Apa masih ada kabarnya gitu? Maksudnya Oh. berapa lah, sebutin aja dulu yang inget. Ya ada Pancul, ada Polot, ada Slamet, ada Sugeng, ya. Oh namanya Iya, ada tradisional. Poteri, ada Kartijo dulu ya. Ada kabarnya nggak Pak? Ya pernah ada, dia juga. Kalau yang jadi security sih jarang, yang paling jadi supir, terus jadi ya di pabrik juga ya. Nah, jadi tani kan. Ya banyak yang termasuk saya katanya wet muda. Ya kan kelihatannya tua kan. Iya. Ngomong gitu. Karena bintang tamunya berhubung sibuk dan masih bekerja, ya lumayan lah istirahat kopi kita seling ngobrol.
adalah tolong dukung nih channel nih, channelnya Koordinator Lapangan. Maju terus, sukses lah menonton. Ya amin, amin. Di pasti kita ngomong dukung gitu. Gak usah situ aja. Oh, jangan didukung, Pak Sri nggak mau dukung. Iya. Karena channelnya nggak bagus. Iya. Ya Pak. Ya, nanti aja kalau bagus baru. Pilih kali. Ya, itu pun nggak mau aja, maunya saya yang dukung itu orang lain dulu, jangan saya dulu. Jadi orang lain mendukung saya, baru saya ada semangat. Itu kehidupan saya memang nggak beda gitu ya. Sama siapa? Ya siapa aja, kalau banyak yang dukung baru saya mau semangat gitu. Kalau Masa begitu mau pacarannya? ya itu saya itu gampang-gampang susah. Orang nggak gampang percaya sama orang lain, sama diri sendiri aja saya nggak percaya. Udah ya, Begitu begitu aja aja. obrolan dengan Nanti Pak Sri. kita sambung Nggak lagi kelihatan. ya. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Jempolin Kita dong. berbagi pengalaman, langkah yang pasti, pengertian yang bermanfaat ya. Pengalaman-pengalaman yang positif-positif, yang tidak baik kita tidak perlu kita ambil. Kita orangnya positif jelas ini. Posisi kita saat ini di mana Pak? Saat ini saya lagi kerja di PT ya, mau bersih-bersih dulu Di daerah mana? di daerah kawasan Jababeka.